Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi etika profesi. Berikut adalah anggota kami. Yang pertama ada Adela Ayunda dengan NIM P050, kemudian ada Adiratna Rezekiani dengan NIM P051, kemudian Alfio Pristiana Wibowo dengan NIM P052, dan saya sendiri Amalia Desti Fitriani dengan NIM P053. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke, definisi etika menurut Keberton, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni etos atau bentuk kata tunggal, atau taeta bentuk kata jamak. Etos berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan taeta berarti adat kebiasaan. Menurut Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Menurut Dr. Andes O.P. Simorangkir, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Sumber STPN 2019 Modul Etika. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Sumber STPN 2019 Modul Etika Yogyakarta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Teori-teori etika. Sistem etika mempunyai banyak uraian khususnya berkaitan dengan hakikat, moralitas, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, setidaknya ada beberapa sistem etika yang sangat berpengaruh. Di antaranya, hedonisme, eudaimonisme, utilitarianisme, dan deontologi. Sumber Abidin AK 2021 Teori-teori Etika, review buku Etika karya Kebertens. Teori-teori etika berdasarkan buku Etika karya Kebertens. Hedonisme, hedon adalah bahasa Yunani. Adalah sesuatu yang memuaskan keinginan kita yang meningkatkan kuantitas kesenangan dan kenikmatan dalam diri kita. Eudaimonisme, makna atau tujuan paling tinggi adalah kebahagiaan. Setiap kegiatannya, manusia selalu mengejar tujuan dan dikatakan jika perbuatan manusia ingin mencapai sesuatu untuk dirinya. Sumber Abidin AK 2021. Utilitarianisme, hukum dibuat untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Manusia untuk kepentingan moral dan hukum. Deontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu deon, yang berarti harus dilakukan, kewajiban. Deontologi tidak menyoroti tujuan yang dipilih bagi perbuatan atau keputusan manusia, melainkan semata-mata wajib. Tidaknya perbuatan dan keputusan itu dilakukan. Jenis-jenis etika. Yang pertama, ada etika deskriptif. Etika deskriptif adalah etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia. Yang kedua, ada etika normatif. Etika normatif adalah etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki manusia. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Yang ketiga, ada etika umum. Nah, etika umum ini berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis.
Yang keempat, ada etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Lalu ada fungsi etika profesi. Fungsi etika profesi yang pertama adalah sebagai pedoman bagi semua anggota profesi mengenai prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait dengan hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Yang keempat, menunjukkan adanya suatu keterampilan intelektual berupa kemampuan berargumentasi secara kritis dan rasional. Contoh etika. Contoh etika yang pertama yaitu senantiasa menjaga kerukunan antar sesama manusia. Etika yang harus senantiasa dibangun dan dipertahankan adalah menciptakan keharmonisan antar sesama manusia. Kita juga harus menciptakan kerukunan dengan sesama manusia. Yang kedua, menunjukkan sikap kemurahan hati terhadap siapa saja. Kemurahan hati berarti secara luas dapat diartikan memberi hati, pikiran, dan kemampuan yang dimiliki untuk membantu orang lain dengan ikhlas, tanpa memandang status sosial. Yang ketiga, ada menggunakan ilmu dan keahlian untuk hal yang bermanfaat. Hal-hal bermanfaat yang dapat dilakukan dengan ilmu dan keahlian adalah membagi ilmu yang dimiliki kepada orang lain. Yang keempat, ada berani mengakui kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf kepada orang lain. Kasus terkait etika kesehatan. Profesi di dunia medis selama ini dianggap sebagai pekerjaan yang bergengsi sekaligus penuh tanggung jawab. Namun, anggapan ini sempat tercoreng karena konten oknum nakes yang dianggap tak layak diumbar ke publik. Salah satunya ada di dalam platform TikTok. Ada seorang dokter yang memberi edukasi tentang membahas soal pengecekan bukaan saat kelahiran. Mungkin bagi orang awam itu terkesan tidak etis karena membahas organ-organ intim. Padahal itu merupakan sebuah pembelajaran untuk kita semua. Sebuah survei yang dilakukan pada 4.000 dokter di sebuah situs internet menunjukkan bahwa 90% dokter menggunakan media sosial untuk aktivitas personal dan 65% dokter menggunakannya untuk keperluan profesi. Manfaatnya cukup banyak karena dapat memperluas jaringan profesi, promosi, institusi, dan kesehatan. Di sisi lain, penggunaan media sosial yang bijak bisa memfasilitasi hubungan profesional tenaga kesehatan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Cara penyelesaian kasus etika. Yang pertama, ada analisis isu-isu dalam masalah etika. Yang kedua, ada membuat diagram garis. Dan yang ketiga, ada membuat diagram alur. Next. Nah, dalam teknik penyelesaian masalah etika, analisis isu-isu dalam masalah etika dibagi menjadi beberapa tipe isu dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah faktual. Isu faktual melibatkan apa yang benar-benar diketahui tentang sebuah kasus. Misalnya fakta-fakta yang ada.
Akan ada kontroversi dalam fakta-fakta yang ada. Diselesaikan dengan melakukan penelitian untuk mengungkap kebenaran. Yang kedua, ada konseptual. Isu konseptual berhubungan dengan bisa atau tidaknya ide itu diterima. Misal, mendefinisikan apa yang membedakan penyuapan dengan hadiah yang diterima atau menentukan kerahasiaan suatu informasi bisnis. Isu konseptual diselesaikan lewat kesepakatan atas arti istilah dan konsep. Yang ketiga ada moral. Menemukan prinsip moral yang dapat diterapkan pada situasi tersebut. Isu moral diselesaikan lewat kesepakatan atas prinsip-prinsip moral yang relevan dan bagaimana prinsip-prinsip itu diterapkan. Next. Tipe yang kedua adalah membuat diagram garis. Sangat berguna untuk situasi di mana prinsip-prinsip moral yang dapat diterapkan. Kita ketahui dengan jelas, tapi ada cukup banyak daerah abu-abu di mana prinsip etika diterapkan. Cara penggambaran diagram garis, yang pertama adalah menggambar garis beserta berbagai contoh dan situasi hipotesis ditempatkan pada garis tersebut. Yang kedua, pada satu ujung ditempatkan paradigma positif dan ujung lain sebagai paradigma negatif. Yang ketiga, contoh-contoh yang mendekati paradigma positif ditempatkan dekat dengan paradigma positif atau vice versa. Yang keempat, tempatkan masalah moral yang dibicarakan ke tempat yang tepat sepanjang garis. Dan yang terakhir, telaah apakah lebih mendekati kepada paradigma positif atau negatif, lalu tentukan apakah masalah bisa diterima atau tidak, atau etis atau tidak etis. Next. Yang ketiga ada membuat diagram alur. Membuat diagram alur sangat bermanfaat untuk menganalisis berbagai kasus, terutama kasus yang mempunyai tahapan kejadian yang harus dipertimbangkan atau sederet konsekuensi yang mengalir dari setiap keputusan. Keuntungannya dapat memberi gambaran visual tentang sebuah situasi dan memungkinkan melihat konsekuensi yang mengalir dari setiap keputusan. Baik, selanjutnya yaitu definisi profesi. Profesi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu profession dan bahasa Latin yaitu professus yang berarti mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Suatu profesi ialah suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi dan biasanya meliputi pekerjaan mental yang ditunjang oleh kepribadian serta sikap profesional. Dikutip dari Setiawan P 2022 April 6 gurupendidikan.com, derived from https://www.gurupendidikan.co.id, pengertian profesi. Next. Ragam profesi di bidang kesehatan. Yang pertama ada dokter, kemudian yang kedua ada apoteker, yang ketiga ada perawat, dan yang berikutnya ada terapis. Sumber dari R. Rizal Isnanto SM 2009, buku ajar Semarang Universitas Diponegoro. Berikutnya yaitu fisioterapi sebagai profesi, di mana sebagai profesi maka fisioterapi memiliki atribut atau perangkat profesi, antara lain yang pertama yaitu menjadi kompetensi fisioterapi, kemudian etika profesi, proses fisioterapi, otonomi fisioterapi, dan legislasi fisioterapi, serta lain-lain. Sumber R. Rizal Isnanto SM 2009, buku ajar Semarang Universitas Diponegoro. Kompetensi fisioterapi. Sebagai tenaga profesional diharapkan fisioterapi dalam berbagai tingkatan atau terampil dan ahli dapat berperan sebagai yang pertama pelaksana fisioterapi, kemudian pengelola fisioterapi, pendidik, dan juga peneliti. Next. Berikut referensi dari materi yang telah kita
bacakan tadi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.